Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang karakteristik siswa SD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fitriana Citra Dewi dengan NIM 200611100007, Khalifatul Ummah dengan NIM 200611100010, Nabila Fisalma dengan NIM 200611100019, Diva Nurfadila dengan NIM 200611100046, dan Moh Sukriyadi dengan NIM 00104711141802. Nah, kelompok kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada karakteristik perkembangan siswa SD, yang kedua ada perkembangan fisik, sosial, dan emosional siswa SD, dan yang ketiga ada belajar dan pembelajaran di SD. Baik, pembahasan pertama yaitu karakteristik perkembangan siswa SD. Sekolah dasar merupakan jenjang paling dasar dalam tingkat pendidikan formal. Sekolah dasar dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama daripada jenjang pendidikan yang lainnya, yaitu 6 tahun mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Pada umumnya, siswa sekolah dasar dimulai pada umur 6 tahun hingga umur 12 tahun. Nah, secara psikologis, periode tersebut merupakan masa kanak-kanak akhir. Masa sekolah dasar merupakan masa keserasian bersekolah, di mana siswa sudah siap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Setiap anak adalah peserta didik yang memiliki kepribadian yang unik, memiliki latar belakang pengalaman, dan cara belajarnya tersendiri. Nah, menurut Jean Piaget, siswa SD berada pada umur 7 sampai 12 tahun yang merupakan tahap operasional konkret. Oleh karena itu, guru harus mampu untuk merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa, misalnya dengan menyusun waktu belajar yang tidak terlalu panjang. Proses pembelajarannya dibuat semenarik mungkin dan tidak selalu berada di dalam kelas atau biasa bervariasi. Hal itu akan membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, secara umum, siswa SD ini memiliki karakteristik belum mampu berpikir abstrak, sulit memahami isi pembicaraan orang lain, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung, banyak bergerak, aktif, dan senang bermain. Sedangkan menurut Preston, siswa SD ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, siswa SD biasanya merespon dengan menaruh perhatian lebih terhadap bermacam-macam aspek di dunia sekitarnya. Siswa SD adalah seorang penyelidik, memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri terhadap hal-hal yang ingin mereka ketahui. Selain itu, siswa SD juga selalu ingin berbuat sesuatu, selalu ingin aktif, dan juga belajar. Siswa SD memiliki minat yang kuat terhadap hal-hal yang kurang bermakna. Nah, ditinjau dari segi tingkatan kelas, umumnya siswa SD yang berada pada kelas rendah memiliki karakteristik biasanya suka memuji dirinya sendiri. Apabila tidak menyelesaikan sesuatu, mereka cenderung tidak peduli, senang bermain, dan juga sangat aktif. Sedangkan siswa SD yang berada pada kelas tinggi memiliki karakteristik yaitu selalu ingin tahu dan belajar. Perhatiannya mereka selalu tertuju pada kehidupan sehari-hari, memiliki minat terhadap salah satu mata pelajaran, dan juga sudah memandang nilai sebagai ukuran prestasinya di sekolah. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia. Begitupun pada anak usia dasar ataupun anak usia dini yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, sehingga perubahan proporsi ataupun pertumbuhan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ini terjadi pada adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang. Terus ada perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, ataupun fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan juga pernafasan. Perkembangan fisik juga berkaitan erat dengan perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, yang mana gerakan individu meningkat dari keadaan tidak terorganisir
menjadi penguasaan keterampilan yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Selaras dengan hal tersebut, perkembangan fisik merupakan pertumbuhan yang terjadi pada diri anak yang melibatkan perkembangan otak, sistem syaraf yang disebut dengan perkembangan secara fisiologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, yang pertama itu faktor internal, yaitu sifat jasmani dan juga kematangan. Terus ada faktor eksternal, yaitu kesehatan, makanan, dan juga stimulasi lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan perkembangan emosional siswa sekolah dasar. Yang pertama itu perkembangan sosial siswa sekolah dasar. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan suatu proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan pembelajaran agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok, tradisi, dan moral. Pada dasarnya, perkembangan sosial pada anak usia sekolah dasar ditandai dengan perluasan hubungan atau interaksi pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat bermain di luar kelas. Selain dengan keluarga, anak juga mulai dapat menjalin ikatan baru dengan teman sebaya. Perkembangan sosial digambarkan sebagai kesempatan individu untuk mengembangkan kemampuannya melakukan interaksi dan hidup berdampingan dengan sesama dan rentang waktu yang tertentu. Dalam perkembangan sosial siswa SD tentunya ada bentuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu bentuk pembelajaran dari tingkah laku serta perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial untuk dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosialnya sehingga mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Proses sosialisasi dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan memainkan peran sosial yang dapat diterima masyarakat serta mengembangkan sikap sosial sehingga dapat menyelesaikan diri untuk diterima di masyarakat. Kemampuan anak dalam bersosialisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa kesempatan, waktu, dan motivasi untuk bersosialisasi. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta metode belajar efektif serta bimbingan bersosialisasi. Dalam perkembangan sosial anak dapat memahami dan memikirkan orang lain. Pemikirannya terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Anak akan memunculkan perilaku dan sikapnya berdasarkan hasil pemikirannya. Anak juga mampu menyembunyikan dan merahasiakan apa yang dipikirkannya dan tidak menyatakan dalam bentuk tindakan. Perkembangan sosial anak akan berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan anak dan apa yang bisa dia peroleh dari interaksi tersebut. Jika anak berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, maka perilaku anak akan bisa menjadi hal negatif, terutama pada anak usia sekolah dasar, di mana anak usia sekolah dasar yang perkembangan sosialnya berkembang dengan pesat, sehingga perlu adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan guru agar anak tidak dipengaruhi pada kehidupan sosial yang negatif pada masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan emosi anak sekolah dasar. Perkembangan emosi anak sekolah dasar menurut Suryati dan Juliani tahun 2006. Usia sekolah dasar adalah anak yang berusia sekitar 6 sampai 12 yang mana pada masa usia sekolah tersebut memiliki perkembangan sosial yang berbeda. Yaitu sebagai berikut: untuk anak usia 5 sampai 6, anak tersebut sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Anak sudah mengetahui konsep adil dan rahasia. Ini merupakan bentuk keterampilan pada anak untuk dapat menyembuhkan informasi. Yang kedua yaitu pada usia 7-8 tahun, anak sudah mengerti akan rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Anak dapat mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Semakin bertambah usia, anak semakin dapat memahami perasaan orang lain. Yang ketiga itu pada usia 9-10 tahun, di mana anak yang berusia tersebut sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya dan dapat merespon emosi orang lain. Pada usia tersebut, anak juga bisa mengontrol emosi negatifnya. Anak mengetahui apa saja yang membuat dirinya merasa sedih, takut, dan marah sehingga anak mampu beradaptasi dengan emosinya. Yang keempat yaitu pada usia 11-12 tahun. Anak sudah mengetahui tentang baik, buruk, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Anak sudah mengetahui bahwa adanya perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku. Ciri-ciri emosi pada anak menurut Izzati tahun 2008
Beliau mengemukakan bahwa ada 4 ciri-ciri emosi pada anak. Pertama, emosi terjadi pada anak biasanya relatif lebih singkat atau sebentar dan mudah berubah. Hal ini dikarenakan emosi pada anak biasanya diungkapkan dalam bentuk tindakan. Berbeda dengan orang dewasa yang emosinya relatif lebih lama. Emosi yang sering dimunculkan oleh anak seperti kesedihan, kemurungan, kebahagiaan, humor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat. Hal ini terlihat ketika anak sedang sedih, marah, dan takut. Anak terlihat marah sekali ketika terdapat hal yang tidak disukainya. Dan anak akan menangis jika ada sesuatu yang membuatnya sedih. Dan juga anak akan tertawa terbahak-bahak ketika ada sesuatu yang membuatnya lucu. Namun emosi tersebut akan cepat hilang. Dan berbeda dengan orang dewasa yang tidak terlalu menampakkan emosi tersebut. Yang ketiga yaitu emosi anak mudah berubah. Hal ini terlihat ketika kita menjumpai anak yang sedang menangis. Ia akan menangis dengan berseduh-seduh, namun emosi tersebut hanya sebentar. Dia akan tertawa kembali ketika ada sesuatu yang lucu. Yang keempat yaitu emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena anak dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan. Ia kehendaki itu dapat dipenuhi oleh orang tuanya atau tidak, yang penting ia menginginkannya. Perkembangan emosi anak berkaitan dengan reaksi anak terhadap berbagai perasaan berbeda yang mereka alami. Perkembangan emosi ini nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap dan cara anak dalam mengambil keputusan dan bagaimana cara anak menikmati kehidupannya. Perkembangan emosi anak akan sejalan dengan tahap-tahap perkembangan anak, terutama pada masa sekolah dasar, yang perkembangannya akan semakin kompleks tergantung dengan pengalaman apa yang telah didapatkannya. Dan perkembangan emosi anak tersebut juga akan berpengaruh terhadap mental anak, sehingga perkembangan anak sangat perlu diperhatikan agar tidak ada pengaruh negatif yang akan berdampak pada mental anak sekolah dasar tentunya. Saya akan menjelaskan tentang sistem belajar dan pembelajaran di SD. Mengenai belajar sendiri adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Setiap orang dapat melakukan belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikis. Sistem proses belajar terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada tahap informasi. Tahap ini adalah proses penjelasan, penguraian, dan pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua ada tahap transformasi. Tahap ini adalah proses peralihan atau pemindahan struktur ke dalam diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan melalui informasi. Dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun juga tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar melalui proses dan hasil belajar, semua termasuk tanggung jawab guru. Adapun klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloem, yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah ini berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ada ranah afektif. Ranah ini berkenan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan yang terakhir ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkenan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek, yakni gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar menurut Jamaroh pada tahun 2011 menyatakan bahwa hakikat belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, terdapat beberapa perubahan yang dimasukkan ke dalam kategori ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar itu akan menyadari adanya perubahan yang terjadi pada dirinya. Sekurang-kurangnya, individu itu merasakan telah terjadi adanya sesuatu perubahan yang ada pada dirinya. Yang kedua, yaitu perubahan dalam belajar itu bersifat fungsional. Sebagai hasil dari proses belajar, perubahan yang terjadi pada diri manusia itu bersifat terus-menerus, tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menimbulkan perubahan di kemudian hari dan akan berguna bagi kehidupan untuk proses belajar. Misalnya, jika ada seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan yang semula ia tidak bisa menulis, kemudian ia bisa menulis. Nah, perubahan itu berlangsung secara terus-menerus hingga kecakapan menulisnya itu menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Yang ketiga, yaitu perubahan dalam belajar itu bersifat positif dan aktif. Dalam proses pembelajaran, perubahan itu selalu dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat, yaitu perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang bersifat sementara atau temporer hanya terjadi dalam beberapa saat saja. Misalnya, menangis, berkeringat, ketawa, tersenyum, itu tidak dapat digolongkan atau dikategorikan dalam perubahan pengertian belajar. Perubahan terjadi karena proses belajar itu konstan atau permanen. Misalnya, kemampuan anak untuk bermain piano. Setelah belajar, itu tidak akan hilang, tetapi akan bertahan dan berkembang lebih lanjut jika terus digunakan dan dipraktekkan. Kemudian yang kelima, yaitu perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Nah, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah terjadi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang didapatkan seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan tingkah laku secara umum. Akibatnya, jika seseorang mempelajari sesuatu, mereka mengalami perubahan perilaku secara keseluruhan dalam hal sikap, kebiasaan, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran. Ciri-ciri dari pembelajaran ada 7. Yang pertama yaitu memiliki tujuan untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua yaitu terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu fokus materi ajar itu terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terdapat pola aturan yang harus ditaati baik itu dari pendidik maupun peserta didik dalam proposisi masing-masing. Yang keenam, adanya limit waktu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu adanya evaluasi, baik dari hasil maupun dari proses itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.